tentang API ini, atau mungkin masih ada yang belum ngerti tentang definisi API atau gimana, boleh. Atau gue ngejelasinnya terlalu cepet, gak apa-apa, kasih tau aja. Enggak kok, aku paham. Oke. Paham. Good. Coba Ika gimana? Paham, Kak. Good. Desvi gimana, Desvi? Paham kan, Kak? Oke, Zahra gimana? Sama. Ya, oke. Jarang kayak kurang meyakinkan sih, kata pahamnya kayak kecil banget nih. Kak capek banget, Kak. Ya Allah, Oh, masa kecil aja siap. salah. Siap, siap. Desvi beliin susu itu, Desvi. Lemes dia. Susu beruang. Noel gimana, Noel? Aduh, Aman Kak. aman. Oke. Ya. Nah, ini ya, jadi itu definisi tentang API itu. Ya, kita cukup nge-hit URL-nya aja. Udah cukup nge-hit URL-nya, nanti kita dapat datanya. Tapi sebelum nanti kita coba nge-hit, ada dua tipe API. Ya, ada dua tipe API. Ini kita pecah lagi ya. Satu API public, yang kedua itu API private. Ya, ini ada dua tipe. Ada public, ada private. Ya. Nah, API public adalah API yang bisa diakses oleh siapapun nih dia, public. Jadi nggak terbatas. Kayak gitu. Ya. API yang bisa diakses siapapun. Pokoknya siapapun itu bisa. Nah, API private hanya bisa diakses jika memiliki token. Nah, gini. Ya, jadi ada token. Ya. Nah, tokennya itu ya didapat ya berdasarkan dia gitu. Dia punya akses apa gitu. Nah, ini IP private hanya bisa diakses oleh jika memiliki token. Gitu. Nah, ini public. Ya, ini public. Kenapa? Karena kita ngakses aja. Bahkan kalian pun bisa. Ya, ini kalian bisa nih. Ini kalau URL gue kirim, bisa nih kalian akses. Kalian nggak perlu login bisa. Karena emang API public, dia nggak perlu ngirim token. Tapi ada juga API yang perlu ngirim token. Nah, itu kalau misalkan kita login. Ya, misalkan gue login. Nah, di dalamnya ini banyak data-data. Misalkan ini bukan data privacy negara kok. Misalkan ini, nah ini nggak bisa diakses oleh siapapun. Ya, karena dia perlu login dulu buat ngakses API ini. Jadi ini kalau misalkan gua hit nih API-nya, sih ini kurang gede kayaknya. Ini list ini API ya, list ini tuh API. Buat munculin list ini API. Nah ini, ya ini kalau gua jalanin di sini, tuh gagal, nggak bisa. Padahal di website bisa ya, tuh muncul, tapi ini nggak bisa. Ini API private nih. Katanya 401 gagal autentikasi. Jadi nggak nggak ada tokennya gitu. Karena API private itu ngebacanya token. Gitu. Token tuh kayak gimana sih bentuknya? Nah, ini kalau kita lihat di network ya, terus kita lihat API-nya, di bawah sini nanti ada namanya authentication. Nah, ini authentication, barrier, nah ini token nih. Jadi ini dikirim. Jadi saat kita nge-hit API ini, kita sambil mengirim token juga. Tokennya dapat dari mana? Dari login. Gitu. Tadi kan gue login ya. Nah, login itu sebenarnya ngebalikin token. Kembalikan token. Nah, token inilah yang nantinya kita kirim ke API. Siapa yang buat? Backend, bukan kita, bukan frontend. Gitu. Ya, nanti kalau teman-teman mau lari ke backend, ya harus tahu tentang ini. Ya, nge-generate token. Dan token ini juga nggak asal ya. Ini kalau kita describe atau kita pecah, ini tuh ada artinya. Ya, artinya itu token ini nih, baris-baris angka banyak ini, itu tuh memiliki arti informasi tentang diri dia, si user itu. Jadi ini kalau gue copy terus gue describe, gue pecah,
gua apa ya, kalau bahasa anak kerennya, bahasa ininya, gua hack ya, asik ya, gua hack gitu ya. Itu informasi si user ini kelihatan semua, namanya, alamatnya, passwordnya, terus session itu adalah batas waktu dia login tuh berapa jam gitu. Jadi login website itu dikasih waktu, oh lu maksimal 12 jam gitu, udah 12 jam nanti tokennya kadaluarsa gitu ya, ada sessionnya gitu. Nah ini semua itu diwakilkan oleh satu ini. Role-nya apa gitu kan, role-nya super admin kebetulan, nanti ada role-nya misalkan apa, misalkan admin doang atau misalkan pegawai doang gitu. Nah itu semua ketahuan dari token. Nah token inilah yang diperlukan untuk ngehit API private kayak gitu Saya mau nanya kak, ya. berarti tiap user itu bentuk API-nya beda-beda? Bentuk tokennya. Betul, beda-beda. Terus setiap login itu juga beda-beda? Betul, beda juga Oh, ya. Nah ini gue copy ya, ini kita lihat belakangnya aja ya, ini belakangnya tuh Mia ya, Mia. Oke, ini Mia. Ini kalau gue logout, gue login lagi, ini belakangnya bukan Mia lagi pasti ya. Nah, tadi satu peta. So, jadi Reom jadi beda. dan itu tergantung dengan data user yang login atau data user yang membuat? Gimana, sorry? Itu kan ada artinya kan ya? Mm-mm. Nah artinya itu merujuk kepada orang yang login atau orang yang membuat? Yang login, user tersebut. Oh. Mm-mm. Soalnya kalau misalkan data diri yang buat, ketahuan dong backendnya siapa. Iya. Ya kalau lu ngejalannya project pemerintah terus ada yang nge-describe ini, ketahuan user yang buat, wah ntar lu ditodong tengah jalan gimana. Gitu ya. Jadi si akunnya gitu. Si akunnya kan, akun itu banyak, nanti beda-beda, dan juga setiap login nanti beda-beda. Pokoknya ini kayak apa ya, kayak generate lah. Generate, tapi generate-nya nggak ngasal, bukan generate ngasal kayak kita ngasal gitu, enggak. Generate tapi juga punya arti. Dan ini susah ya teman-teman, buat di describe itu susah. Ini kan banyak bangetnya tulisan ini ya, berapa kali percobaan, tapi ada caranya gitu ya. Nggak boleh ntar kan bisa ngebobol bank BCA lagi ya kayak gitu. Nah ini sebenarnya kuncinya dari ngehit API private. Intinya API private itu wajib pakai token. Makanya ini nggak bisa kan di sini tuh ya, gagal autentikasi katanya, atau belum login lah, atau nggak ada token lah kita nyebutnya kayak gitu ya. Jadi ada IP public, ada IP private. Kalau ini yang public karena memang kita nggak perlu login tadi buat ngaksesnya gitu ya. Tapi kalau misalkan login nanti kan ini kita tanpa login ya, tapi kalau gue login, gue nge-TP ini, nanti akan muncul data yang private. Ini data yang di sini muncul cuma data public, tapi nanti kalau gue login, gue pakai token plus ngirim token ya, nanti ada data private yang bisa dilihat sama order lah istilahnya, orang dalam kayak gitu ya. Ini dua tipe API nih, public dan private gitu. Nah balik lagi ke sini, gimana dengan kerjasama ini ya, dari Bank BCA, EPI ke Shopee gitu ya. Atau misalkan case gue deh tadi yang gue kerjasama sama Telkom ya, yang gue pengen ngebaca ini nih ya. Jadi dari Telkom, EPI ya, terus company gue waktu itu Raffleware namanya ya. Nah kira-kira untuk proses ini itu butuh API public apa API private? Coba. Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Private gitu. Kenapa private? Public. Kenapa public? Karena Revelware itu kan company-nya ya. Di dalam company itu banyak kan yang kerja atau apapun itu. Iya. Supaya bisa diakses sama mereka dengan lebih cepat.
Oke, berarti lu nganggapnya publik ya? Tapi masalahnya security-nya juga nggak yang secure banget tuh. Berarti gimana? Private apa public? Apa ya? Berarti private atau public ya menurut lo? Belum tahu. Weh, nggak apa-apa sebut aja. Ini bukan ujian lulus kuliah kok, bukan. Apa ya? Private deh, private. Private, oke. Yang lain? Nggak apa-apa, nebak aja. Nebak tapi berdasarkan yang penjelasan tadi ya, maksudnya nggak nebak asal. Gimana menurut kalian? Yang lain ya. Rin, apa Rin? Wah, aku sih, ya coba tanya yang lain. Jangan tanya yang lain. Kalau aku kayak orang sekarat, anjir. Apa, public atau private Rin? Apa-apa? Public apa private? Public. Public, oke. Ika, public apa private? Aku private. Private. Desvi, private apa public? Private, Kak. Private, oke. Zahra, private apa public? Kok aku public sendiri sih? Private, Kak. Private. Oke, yang benar adalah apa nih? Public apa private ya? Kira-kira ya. Yang benar adalah ding 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 ding. Ding ding ding. Private. Ya. Dapat kopi. Ditraktir Kak Zainul. Ditraktir sama yang salah ya. Enggak, enak aja. Setuju. Dapat sama Rini. Ya, kopi Bono aja Rin, nggak sama mahal, Bono aja. Favorit Iya, gua. Bona. Kaliin berapa orang nih? Gak mau. Jadi bono mulu, Kak. Iya nih ada. Ya. Jadi private. Itu. Kenapa private? Ya, tadi Noel sempat pengen ke public, katanya biar bisa diakses oleh semua orang. Ya. Ingat, public itu bukan semua orang di company gua, tapi semua orang yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Pokoknya semua website yang sudah bisa diakses secara publik nih, kayak kita buka youtube.com. IP public ya sama kayak website tersebut. Kan kita bisa kan buka youtube.com kan. Nah sama, sifatnya juga sama, IP public tuh gitu. Bisa diakses oleh siapapun. Nggak peduli lu mau dari company, nggak peduli lu masih sekolah, nggak peduli. Ya, sama, pokoknya sama kayak kita ngakses website lah. Lu buka Google Maps, kebuka juga gitu kan. Ya sama, itu juga API public kayak gitu sifatnya. Gitu. Ya. Nah, yang gue pakai itu adalah API private. Kenapa private? Karena yang dipakai itu hanya company gue doang, nggak boleh company orang lain gitu. Karena di situ ada data yang berbeda, kayak gitu. Ya, tapi gimana dengan karyawan yang lainnya? Misalkan ya tadi ya, dia gimana tuh? Kalau mau lihat, berarti dia betul harus ngirim token. Enggak, bahkan yang tahu private-nya cuman engineer doang. Gitu, buat apa? Divisi lain perlu tahu tokennya buat apa? Nggak perlu mereka. Mereka kan cuma perlu datanya doang. Datanya udah tampil, udah tahu nih, udah jelas udah. Sama halnya kayak gini. Ya, yang di depan tadi. Apakah divisi lain perlu tahu tentang ini? Nggak perlu. Ya, maksudnya apakah perlu tahu tentang API-nya? Nggak perlu. Intinya mereka cukup login, udah kelihatan semua tuh peta-peta yang layer ya, data-data yang sifatnya private, udah itu aja. Mereka nggak perlu tahu tokennya apa, ini nggak perlu, gitu ya. Yang cukup tahu cuma engineer doang, kayak gitu. Ya, jadi private, ya, kayak gitu. Ya, divisi lain nggak perlu tahu kayak finance gitu, nggak perlu dia. Atau bahkan UI UX ya sendiri yang masih IT atau SI, mereka juga nggak perlu tahu, intinya mereka hasil aja,
kelihatan datanya, bisa dilihat, udah tampil, udah bagus UI-nya, udah itu aja cukup. Tapi kita lah front end yang bagian mengolah itu biar jadi UI yang bagus dari data yang kita punya. Tuh ya. Jadi masuknya adalah API private. Kayak gitu, teman-teman. Ya, biasanya memang kalau misalkan dia itu antar company ya, kayak ini kan antar company itu rata-rata memang private ya. Dan sama ini gue juga lagi kerja sama nih di sini sama company luar ya, barang BRI. Ya, jadi di sini ada pembayaran di website ini, itu gue kerja sama BRI buat pembayaran tersebut ya. Jadi BRI ke EPI ke ini apa portal data. Gitu. Ya, kerjasama juga di sini. Kalau di sini banyak sih kerjasamanya, cuma salah satunya ini yang besar BRI buat pembayaran gitu. Ya, jadi cukup pakai API aja ya. Jadi nggak perlu tuh kita kalau nggak pakai API, misalnya kita transfer nih ke banknya BRI gitu, mereka menyediakan apa namanya virtual account sendiri lah khusus. Tapi kan ribet kalau misalnya kita setiap transfer harus ngabarin dia gitu kan, kayak kita transfer aja ke teman, nih bro down ya ada buat TF gitu kan, nggak perlu ya. Gimana kalau misalkan transaksi itu tiap menit ada, masa kita ngirim terus ke WhatsAppnya gitu kan, nggak perlu, pakai API aja. Bahkan konfirmasi pengirimnya juga pakai API juga. Kita ngirim uangnya sekian-sekian, ini gampang ya, kita ngirim uangnya sekian-sekian ke rekening ini ya, rekening portal data, nanti portal data ngirim ke BRI, dan itu semua lewat API. Terus nanti BRI pun ngeceknya nggak manual, dia juga akan mengkonversi pakai API juga tuh gitu ya. Pokoknya semua tuh API lah, dan itu semua terintegrasi dengan otomatis, nggak manual, pokoknya nggak manual sama sekali ya. Seperti yang sering gue bilang, saat bikin program kita harus bikin program tersebut tuh dinamis, jadi bisa gerak walaupun udah kita tinggal, dia tetap masih jalan gitu ya. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk nembak API ya. Gimana sih nembak API di website di mana di codingan. Ini kan kita nembak API lewat ini ya, lewat URL ya. Gitu. Tapi yang perlu adalah kita nembak API-nya di sini nih, di codingan kita, bukan di URL. Kenapa? Ya gimana kita mau ngolahnya? Ini kan di sini posisinya tuh. Ini kan dua berbeda nih. Kiri dan kanan berbeda. Ya, jadi kita harus nembaknya di sini, bukan di sini, bukan di browser ya. Kalau nembak di sini gimana ngambil datanya gitu kan? Tapi yang perlu adalah di sini, di codingan ya. Oke, ini gue coba jalanin. Open with live server, terus gue klik kanan konsol. Karena gue nyoba dulu. Apakah bisa? Oh, ini guys, nggak bisa ini guys. Udah apa udah di kopinya? Di sini udah. Udah. Oke, Jara udah. Sudah. Oke, Rin udah belum?
Don. Don. Nah, terus di bawahnya ini di script, ini kan ada script src script.js ya. Ini dikasih type-nya modul. Ya, di bagian import si script-nya. Script.js si JavaScript ini. Kita kasih tipenya modul. Ya, dikasih type-nya modul. Nah, kalau udah, nah kita coba buat sekarang cara nge-get API-nya. Kan kemarin kita pakai fetch ya. Ika sama Rini itu kita pakai fetch nih kayak gini. Fetch. Ya. Tapi sekarang kita coba pakai get ya. Pakai Axios. Jadi Axios itu lebih mudah daripada fetch. Ya. Ini gua hapus dulu. Ya, jadi kita mulai bareng-bareng. Ya, pertama kita harus buat function dulu. Ya, raw function ya. Misalkan di sini gue cons get data ya, misalkan kayak gini, terus kayak gini ya. Nama fungsinya get data. Oh, get data udah ada kata dia. Misalkan get data 3 deh. Kayaknya belum. Oke, belum. Ya. Nah, masih ingat ya, di dalam kurung kurawal adalah kode yang tereksekusi. Dan disinilah tempat dimana kita mengeksekusi kode kita. Nah, kode yang pengen kita eksekusi di function ini adalah nge-get API, ya, ngambil data dari API, kayak gitu. Ini gue pakai ini aja, Vector API. Ini ya, gue pakai API ini. Jangan ini ngeri. Nah, ya, ini gue kirim URL ke kalian di Google Chat. Ini URL-nya. Ini membuat latihan, ya. Nah, di sini kalian tinggal tulis saja Axios terus titik get. Jadi artinya gue pengen ngambil data get kan. Get terus masukin URL-nya. Nah, gue masukin nih gini. Gitu. Ya. Masukin. Ya. Jadi Axios titik get. Nah, get dalam get ini adalah URL si API-nya nih. Yang tadi gue bilang URL API itu ditentukan oleh backend ya. Jadi kita nggak tahu URL API-nya apa. Jadi kita harus minta ke backend. Nah, ini kebetulan udah ada yang nyediain ini website untuk latihan nih. Buat latihan get data. Kayak gitu ya. Ini Axios get. Nah, di sini kalau ada titik koma di akhir itu hapus saja, hapus. Terus enter ya kayak gini. Harus dihapus ya. Kalau nggak bisa ini. Ya. Axios titik get URL-nya nih masukin yang di Google Chat. Nah, di bawah sini pastikan ya, ingat pastikan nggak ada titik koma di belakang. Di bawahnya tinggal kita titik den. Den kurung-kurung, ya kurungnya 2 kali ya. Jadi den kurungnya 2 kali. Nah, di dalam kurung yang kedua kita titik crash sama kayak fetch ya. Terus kurung kerawal kayak gini. Kurung-kurung, terus ini raw function nih sebenarnya nih. Kalau kita notice ini sebenarnya raw function nih. Tuh, ini sebenarnya raw function sama kayak ini. Tuh. Ya. Jadi raw function tuh benar-benar kepake banget. Nah, di dalam den ini tinggal kita konsol titik crash. Ya, den itu adalah kalau berhasil ya. Jadi kalau berhasil mau ngapain? Nah, untuk sementara kalau berhasil gue pengen gue konsol aja gitu. Gue pengen tahu responnya tuh apa. Res ini artinya responnya. Dan ini bebas ya, mau apa aja. Misalkan mau AAA atau BBB boleh. Pokoknya ini tuh respon. Tapi umum kebanyakan orang pakainya res. Jadi respon dari kita nge-get ini tuh kalau berhasil tuh apa gitu. Maksudnya gitu. Ini kalau gue lihat teng wais Axios get ya. Oh, nah ini kalau udah
tinggal kita panggil get datanya, functionnya kayak gini. Tuh, nanti muncul tuh res. Harusnya kayak gini. Ya. Jadi then itu kalau berhasil. Ya, nanti ada kalau gagal apa ada. Tapi ini kalau berhasil. Di then itu kalau lu berhasil nge-get datanya lu mau ngapain? Nah, untuk sementara gue cuma pengen nge-konsol aja biar keluar di sini, biar kita bisa lihat bareng-bareng. Tuh ya. Nah, akses ini apa? Akses ini adalah library atau package. Pokoknya alat bantu lah, alat bantu kita buat nge-get API dari buat nge-get API. Kalau kita pakai fetch ini ribet nih. Kita kalau kalian masih ingat ya, kalau pakai fetch ngedenya 2 kali. Pertama then res, terus res.json, yang kedua baru then kayak gini kan. Kalau kalian scroll ke codingan kalian yang sebelumnya itu kayak gitu. Kalau pakai fetch, teman kalau pakai Axios dia nggak perlu nge-res JSON lagi ya, nggak perlu ngubah ke data JSON, dia cukup kayak gini aja. Dan ini yang gue gunakan nanti di React. Ya, gitu. Nah, coba kalian buat dulu kayak gini, terus lihat konsolnya, pasti keluar kayak gini. Ya, pasti kan munculnya sama kayak gini ya. Jadi res ini merepresentasikan isi yang ada di dalam API-nya. Betul banget. Data-datanya. Betul. Oh. Nah, ini ya, ini bentuk API yang vector kayak gini ya bentuknya ya. Nih kalau gue nembak yang ke portal data, itu beda. Ya. Backend itu beda. Tapi strukturnya sama sebenarnya, cuman mungkin ada beberapa bagian yang beda. Ini contoh aja. Nah ini kalau gue copy, teman-teman pakainya yang vector aja ya. Ini gue buat ngejawab pertanyaan aja. Nah, ini bentuknya gini, ada config, ada data, ada header, ada request. Ya sebenarnya bentuk strukturalnya emang dasarnya kayak gini, cuman mungkin nanti ada sedikit perbedaan aja. Tuh, config, data, header, request sama aja sih sebenarnya. Cuma mungkin yang beda tadi tuh, kalau di sini ada data, ada titik, ada score count, terus ada message-nya berhasil, statusnya 200, total count-nya 11. Tapi kalau misalkan yang vector, dia ada data, tapi dalam data langsung muncul datanya, nggak ada total count, nggak ada apa gitu. Yeah. Tapi umumnya bentuknya kayak gini API tuh. Nah, yang paling penting kalau backend itu ada di statusnya. Jadi kalau berhasil lo harus ngasih tanda statusnya 200, itu memang udah paten. Jadi nggak bisa nih, misalkan lo berhasil, lo malah ngasih statusnya 400, itu nggak boleh. Karena 400 itu artinya error. Iya. Ya. 404 itu ya? Iya, kalau 404 beda lagi. Oh. 400 itu bait request. Maksudnya saat lu nembak API tersebut, itu lu perlu ngirim request sesuatu gitu. Ada tambahan. Itu 400. Tapi kalau 404 itu not found, nggak ada. Iya. Jadi misalkan lu nembak API tersebut, ternyata 404, ya berarti API-nya nggak ada gitu. Atau mungkin lu yang typo nulisnya atau gimana gitu kan, apa IP-nya emang belum lu buat gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau 500 itu belum login. 500 atau 501 gitu. Itu belum login. Jadi kode-kode itu tuh emang udah paten. Jadi nggak boleh tuh kita ngide 200, jangan 200. Kak, nggak bisa. Jara. Belum aku. Belum. Mana yang belum? This way. CDN. Itu di mana nulisnya? Bentar, itu di mana nulisnya? Oh, di ini, di Jara. Kak, Ya. iya apa? Udah, Mbak. Iya, apa? Tiba-tiba iya. Apa? Tiba-tiba iya. Enggak, tadi Jara ngomong Kak kan. Kak apa udah? Aku nggak ngomong apa-apa. Iya, Jara udah belum? Belum.
Yang mana yang belum? Masih ditulis. Masih ditulis, Kak. Lagi tulis. Yang mana yang lagi tulis? Yang tadi hilang. Oh, yang tadi. Kepindah. Nah, nah ini. Oke. Ini ada belum, Rin? Bentar. Oke. Jangan gitu semua orang kayak gitu. Ayolah. Nyet. Enggak ya kan, lu kan hacking bertiga, tapi kenapa lu doang yang suaranya begitu gitu? Gue heran. Aku tuh kemarin pulang kerja tuh berobat, terus baru naik hiking. Jadi sebelum naik tuh emang udah sakit. Gitu. Ya ampun. Nggak boleh ketawa, yang ketawa masuk neraka. Nggak boleh ketawa, El. Ngetawain aja sih, El. Kamu ya, lama diem. Itu di mana sih nulisnya? Di mana-mana. Ya ini loh, yang Consgate data 3 tuh di Script.js yang data yang kemarin Iya. greeting itu. Iya. Iya gitu. Iya yang itu. Bentar, aku bingung tahu sebenarnya sebenarnya. Iya. Iya benar. Diem kak. Oh iya maaf. Siap salah. No. Ngeledek mulu nih Jaka nih. Jara nolongin aku. Oh. Aku dosa apa sih dari kemarin? Tapi sial aja hidup aku ya. Dosa karena tidak masuk kelas. Ya maaf ya, kita ngabarin lagi di ketinggian. Kamu nggak kelihatan. Iya. Aku nggak kelihatan, Kak. Aku mau nanya boleh gak? Tapi Boleh. kamu pasti ngamuk. Apa? Ntar pasti kamu mengamuk. Apa tuh? Sabar. Oke. Tadi sempat nulis yang Dr. HTML sama yang suara aku kayak tai lagi. Yang HTML? Yang script src https cdn jsde liver. Nah, itu tuh apa sih? Oke, ini apa? Nah, sip. Oke, jadi ini tuh namanya CDN. Nah, ini menarik nih. Aku ngerti, bentar guys, ada kesalahan di otak aku. Oh, nggak ada di aku, nggak muncul ya. Apa? Error atau apa? Ih, Kak, aku belum nulis. Nah, ya ini Dede Jara. Apa di refresh. Di refresh coba, Des. Kalau aku refresh. Di sini dia. Nih, ketemu. Terlalu Kak, sabar. Udah. Ya. Berkonten karena belajar Tanwil. Materi salah. Dimsum mentai itu enak gak sih rasanya? Enak. Dia rasa apa Kak, sih? itu geserin dong, please. Apa ini? Nah, bentar. Sabar. Dia rasa apa sih? Pedas apa manis atau gimana? Pedas. Geser ke kiri dong, dikit.
Oke, diam kalau. Jangan di zoom loh. Oh iya. Oh pedas rasanya. Maksudnya dia rasa apa? Ada yang bisa ngedeskripsiin nggak? Intinya kayak mayones tapi bukan mayones, terus ada pedes-pedesnya, terus ada tobikonya. Gitu deh pokoknya. Sekarang geser ke kiri kak, geser ke kiri. Kiri. Nah, terus. Sampai mentok. Oke, dia belum kan. Udah kayak tukang parkir ya, kiri. Jarang. Kalau aku kok misalnya nggak Desri. bisa Apa ini? Vexstoreapi.com products not found. Not found. Dalamnya Iya. ada petiknya nggak? Ketik apanya? Nih ini kan ada petik nih. Bentar. Yang Axios, get, kurung, terus ada petik. itu yang di script CS-nya ada. Ada. Vexstoreapi ada. Ini jangan ada titik koma di belakang, jadi langsung ngeden di bawah. Itu aksi apa kak? Kanan dong, please kanan. Bentar, yang mana nih? Wah hilang. Axios. Itu tuh yang tadi kanan terus stop. Lagi. Kan udah di copy, Rin. Di mana loh? Di chat. Di Google Chat, astagfirullah. Ini share screen deh. Duh, acak-acakan punya aku. Nggak apa-apa. Yang ini aja, yang di ini. Apa aku harus download dulu yang npm Axios itu? Enggak perlu. Iya betul. Enggak perlu. Loh, kok ya orang ngomong toh? Enggak perlu. Cukup ini aja. Sebenarnya ini udah otomatis Cara ngedownload. ngerunningnya npm rendaf kah? Enggak. Jadi ini aja klik kanan udah kan open with live server udah kan? Ya terus? Iya aku pusing loh. Ya, Gimana nih. sih? Nih, di HTML-nya open with live server kan. Terus? Nanti kan kebuka nih URL kayak gini kan. Terus klik kanan konsol. Nanti muncul. Gitu. Atau enggak Ganti anjir pak. Gak masuk. Enggak masuk apa? Apa sih ini yang mana sih datanya Anja ya Allah? Nih, gini dulu deh. Nih gua hapus Oh dulu. data koordinasi bukan? Atau bukan? Bukan. Nih, gini dulu deh. Nih gue matiin ya. Nih gue konsol dulu nih di sini nih. Gue konsol titik log misalkan hello world. Coba buat kayak gini. Kira-kira di konsolnya keluar gak hello world? Coba itu aja dulu. Maaf ya Noel, kita agak-agak heboh. Gue sengaja ngajak Noel biar tahu suasana di Ciwi-Ciwi itu gimana. Di kota santri. Biar Noel tahu betapa hebohnya kalau cewek belajar kayak orang bego ternyata ya. Bayangin El, gue sendiri El, kemarin-kemarin lu gak ngikut. Masa mau ditemenin Noel mulu? Jadi Kak Jainul jadi ngeluh. Ya udah guys. Enggak Yuk. Enggak ngeluh. Maksudnya hanya. Tapi ini gimana Kak? Yang ini mana? Nah, lihat aku share screen dah. Iya, share screen coba. Kok aku nggak muncul sih? Coba share Pusingkan El, aku juga pusing El. Terus. Coba Desvi Gonso apa share screen. Udah gue matiin share screen gua. Sabar, sayang dar. Apa sih gak muncul? Gak jelas. Jangan buka WA tolong. Nah, ini Itu ada princess ya tuh kamu doain aku. kan lo itu. Eh. Nih Kak, tuh kayak gini nih tulisannya. Oke, coba cons get datanya coba di komen dulu itu. Function itu di komen dulu. Yang ininya. Iya, sampai bawah. Nah, semuanya ini. Iya, sampai bawah. Ya Allah. Astagfirullah. Salah pencet coy. Oh, emang atasnya harus dikomen juga ya? Enggak. Gue mau coba dibersihin dulu konsol lognya itu di. Nah, oke. Kan ada hi. Itu hi jalan tuh. Itu tadi yang Iya. kalian suruh coba.
Itu jalan. Oke. Coba sekarang di uncomment lagi, Ctrl Z, Ctrl Z. Ctrl Z aja. Ctrl Z lagi. Which one? Iya, terus Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, biar cepat maksudnya. Nah, Oh, oke. ininya nih. Ini kenapa ini kayak gini? Oke, bentar. Axios, then promise access request file 1404. Ini bener kan? Iya, itu benar. Terus yang bawahnya, ntar Nah, paling bawah. masih ya Allah banyaknya. Ya, itu benar. Type module script.js. Coba kalau src-nya diklik. Ininya. Ya, itu script.klik. Nah, benar berarti udah ngarah ke sini. Oke. Tapi katanya URL-nya salah ya. Oke. Coba kalau misalkan https vector products, coba misalkan URL-nya itu dihapus dulu. Ya, hapus dulu. Ntar, coba nembak ke URL ini. Ya. URL mana? Ya, ntar gue kirim dulu bentar. Oh, nah ya URL-nya. Bentar ya. Coba ke URL ini di Google Chat. Pak, aku ada yang error. Apa tuh? Bentar ya. Ini. Coba lihat Google Chat-nya. Itu hasilnya muncul gak? Bentar, aku buka. Ini. Nah, itu muncul tuh, res. Mana? Ini udah. Iya. Oke, itu ya. Tapi Jahra siapa Desvi jangan ke URL itu. Ini ke URL ini aja. Ganti URL-nya di Google Chat. Bentar. Ini aku ada bacaan error di mana ya? Cari sampai ketemu. Enggak, bacaan tuh kayak cuman 5 icon, but I don't know what is. What does that means? You don't know? I don't know. Ya, gini dong loh. Final to load research, the service responded with 5 icon status of 404 not found. Ntar ya. Nah, itu apa? Tuh muncul dah ya res ya di bawah. Coba dibuka resnya. Oh, udah. Ya, dibuka. Terus Udah buka data. Apa? Data. Nah, itu data-datanya. Oke. Oke, good. Makasih, Kak. Yuk. Siapa lagi? Pasien selanjutnya. Aku. Ya, serius. Aku. Coba search-in. Sebenarnya enggak yang gimana, cuman tetap error hitungannya sebenarnya. Itu namanya gimana itu. Sabar ya, bentar ya. Kalau nggak gimana nggak error. Gimana, tapi nggak gimana. Mana yang aku share screen ya anjir? Oh ini aja. Oke, kelihatan gak Kak? Kelihatan dong. Iya, kelihatan. Nah ini dong. Ini nggak ngaruh deh. Tapi datanya ada. Ini nggak sih datanya? Ya, coba buka data. Ada. Coba di refresh. Mana sih refreshnya? Itu ujung. Enggak aman, enggak ngaruh. Oh iya, udah gini dong. Coba buka resnya coba. Mana sih resnya? Oh, ini resnya. Tuh lu bawa apa lagi tuh, kok ada respon lagi? Ketahu. Coba buka respon. Tanya aku. Udah gini. Oh itu res. Coba ke atas lagi. Ke atas. Sabar bos.
Terus lagi. Nah itu tuh konsolnya dari situ, itu di komen dulu aja. Yang mana? Yang get API itu satu functionnya. Atau enggak yang paling bawah tuh, yang get API bawah. Nih. Nah itu di komen dulu, atau enggak dihapus deh. Nah sip. Maksudnya Terus? itu ya biar bersih aja. Coba lu buka konsol lagi deh, pasti responnya nggak ada. Buka konsol ini lagi, yang ini. Enggak, udah itu aja, rest aja, udah bener. Ya udah gini dong. Ya gini doang kan, gampang kan? Enggak. Oke. Siapa lagi nih? Arigato ne. Ya. Terus apa, Jara gimana? Sabar dulu kak. Ika gimana? Bisa gak? Bisa kak, bisa. Mantap. Jara yang mana? Masih yang mana? Ketinggalan kah atau gimana? API, wait. Gue sekarang screen dulu. Ya. Nah kayak gini ya. Jadi ingat Axios itu adalah package atau bawaan ya. Nah CDN itu apa tadi? Kenapa sih tadi kita perlu mengimport yang namanya CDN ini? Nah sederhananya, kalau misalnya kita di React itu ada namanya npm install Axios. Ya itu kita nginstal. Nanti pemakaiannya itu diimport gitu modelnya. Tapi karena kita bukan di React, jadi kita harus kayak gini. Nah CDN itu adalah kita menghubungkan ke Axios ini dengan internet gitu ya. Jadi nggak dengan download, tapi dengan internet, dengan URL. Jadi saat kita panggil URL ini, kita akan terhubung dengan Axios sehingga kita bisa menggunakan function ini, sederhananya gitu ya. Makanya namanya CDN. Jadi ada namanya install manual itu kayak tadi npm install Axios ya. Ini di React ya, ini bakal sering dipakai di React. Cuman karena kita nggak pakai React, kita pakainya CDN gitu. Jadi kita nggak perlu install, istilahnya nggak perlu install, cuman perlu copy aja di sini, copy, taruh di sini, udah selesai gitu. Kita bisa langsung pakai. Cuman syaratnya adalah kita harus terhubung ke internet. Kalau kita nggak terhubung ke internet, ini nggak bisa nih ya, script ini tuh nggak akan jalan kayak gitu. Jadi syaratnya harus terhubung internet, karena ini emang pakai internet. Tapi kalau npm install itu nggak perlu internet ya. Npm install Axios itu nggak perlu. Installnya iya, tapi penggunaan setelahnya nggak perlu, maksudnya gitu. Karena kalau kita npm install itu nanti ada di lokal kita nih, di lokal folder kita ada ya. Di lokal folder kita itu ada namanya Axios nantinya. Tapi kalau misalkan kayak gini, ini nggak ada di lokal, dia ya cuma URL aja, tapi ya gitu perlu internet gitu ya. Itu CDN namanya. Pokoknya sering lah, nanti di website tuh sering ada tuh pakai CDN atau gimana, atau mau nginstal ya. Jadi sebenarnya CDN itu kita nggak nginstal, kita cuma nulis URL langsung terhubung, intinya internet aja kayak gitu teman-teman ya. Nah ini nge-get nih ya. Oke, jadi gue akan ngulang-ngulang terus ya, biar kalian nggak lupa, karena ini memang materi yang sangat krusial. Karena jujur gue pun dulu belajar API ini sangat-sangat pusing ya, sangat-sangat memusingkan, enek lah istilahnya. Karena jujur gue juga bukan tipe orang yang suka data dulu. Waktu di IT gue lebih suka UI, suka tampilan, suka warna, suka gambar, pokoknya tampilan yang rapi, gue lebih suka itu. Gue gak suka tuh ngolah data kayak gini. Tapi semakin kesini gue menyadari ternyata ngolah data itu hal yang sangat-sangat krusial dan sangat penting. Percuma kita bikin UI yang sangat bagus, percuma kita bikin UI udah cakep-cakep, udah sesuai desain, tapi kalau misalnya nggak ada datanya itu percuma ya. Karena tujuan utama dibangunnya program adalah biar bisa dinamis gitu kan, agar bisa membantu bisnis grow gitu kan, bisnis apapun itu. Nah itu semua perlu API itu ya. Even bahkan maaf ya, judi online pun juga sama, dia butuh API juga tuh buat ngejalanin transaksi, buat ngejalanin game, itu semua juga perlu API itu gitu ya. Jadi ya sebenarnya ngejalanin bisnis itu, kalau bisnis digital yang per website itu semua pakai API, nggak ada yang nggak pakai API ya. Makanya memang sebenci-bencinya kita, semalas-malasnya kita sama API, itu pasti kita akan ke sono gitu. Istilahnya kita bakal menjemput lah, bakal kesana juga ngarahnya. Jadi kalian mau di IT tapi nggak mau gitu berurusan dengan data, misalkan jadi UI UX ya, tetap aja nanti ujungnya pasti akan kesana juga gitu, karena perlu tahu juga alurnya
gitu ya. Nah, untuk API sendiri itu kita ada komunikasinya namanya CRUD ya, seperti yang sering gue bahas ya gitu. C-nya itu create ya, biar nggak lupa ya, R-nya itu read atau get ya. Nah ini kita get nih ya, read get, terus U-nya itu update itu nanti put namanya, jadi axios titik put kalau ini get ya. Terus D itu delete. Nah kalau delete itu pakainya tetap delete ya. Kalau create nanti post nama metodenya. Jadi metode itu maksudnya ini nih, yang ini namanya metode nih ya. Kalau get ya get, nanti kalau kita bikin create axios titik post, kalau kita mau update data axios titik put, kita ngapus berarti axios titik delete kayak gitu. Cuman yang paling gampang adalah nge-get dulu aja datanya biar kita bisa ngeliat data yang udah kita get itu kayak gimana tampil bentuknya ya. Notabene bentuknya adalah JSON ya. Ini kalau kita buka nih REST ya, ini kan bentuknya objek nih ya. Gue tahu dari mana bentuknya objek karena ini nih, ini ada objek, terus ini juga ujungnya objek ya. Masih ingat ya cara mengakses data objek gimana? Di sini ada key-nya nih, key-nya ada config, ada data, ada header, ada request ya. Terus ada status. Nah status 200 itu apa? Status 200 artinya datanya berhasil kita get ya. Jadi ada beberapa status teman-teman, ini buat intermezzo aja ya. 200 itu status ya, pertama ada 200 itu berhasil ya. 400 itu bad request, atau biasanya perlu ngirim sesuatu lagi karena kebetulan ini API publiknya nggak perlu ngirim apa-apa, kita cuma ngambil, cuma nanti ada API yang perlu kita ngirim sesuatu. Contoh misalnya kayak login kan, kalau login kita perlu ngirim username dan password dia kan, username input, emailnya apa, passwordnya apa. Nah kalau kita misalkan nggak ngirim password, nanti dia kena nih bad request, atau passwordnya salah, sama responnya juga bukan 200 tapi 400 bad request. Misalkan password Anda salah, atau misalkan email Anda salah gitu. Nah ini ada juga ya bad request. Jadi apa ya, kita perlu ngirim sesuatu, dilakukan pengecekan, kalau salah nanti dia ngebalikin tandanya 400. Terus ada lagi 404 ya, kita tahu lah ini not found ya, atau tidak ada gitu. Terus ada namanya nanti 500 kalau nggak salah ya. 500 itu 500 internal server error. Ini backend ini error di belakang. Oh ini ada lagi 401. Nah ini 401 itu belum login ya, gitu. Nah, ini kurang lebih. Nah ini kebetulan kita statusnya 200, artinya kita berhasil. Nah, ini arti-artinya teman-teman, dan ini udah paten ya, ini nggak boleh diubah-ubah, memang standarnya kayak gitu ya tuh. Nah ini sekarang yang kita mau lihat mana, kan data ya, otomatis kan kita ngambil itu buat data. Ya udah berarti tinggal res titik data di sini. Nah, sekarang kita lihat datanya tuh. Ya. Ini kalau res doang, tadi daftarnya ya. Tuh ada data, ada config, ada headers tuh ya. Ini kalau kita buka kayak gitu, config kayak, kalau kita buka kayak gini. Kita nggak perlu ya, ini kita nggak perlu, kita perlunya data. Berarti res titik data. Nah ini muncul tuh, dan dia bentuknya area objek tuh. Area objek itu, area itu ini ada ini ada 0, 1, 2 ya. Ini indeks datanya tuh, dia sampai indeks 19, berarti total datanya adalah 20 nih ya. Terus kalau kita lihat lagi datanya ya, tuh ada kategori, ada deskripsi, ada harganya, ada rating, bahkan ada gambar tuh ya. Tadi yang gue bilang API itu bisa pakai gambar juga. Nah ini maksudnya ya, dalam API itu bisa ada gambar. Nah ini tuh ada gambar ya. Ini kalau gue copy URL gue buka nih, ini gambarnya muncul tuh, gambarnya kayak gini, gambar produknya tas kayak gitu ya tuh. Nah kalau udah berhasil kayak gini, sama aja kayak ngolah data sebelumnya ya. Kalau kalian masih ingat di materi-materi yang awal-awal kita belajar cara mengakses data, itu sama aja persis. Intinya datanya udah dapat dulu ya. Misalkan gue mau ngakses yang ini, yang pertama ya, yang indeks ke 0, berarti gue tinggal gini aja, indeks ke 0 tuh, keluar. Terus gue mau ngakses nama produknya, ya udah berarti tinggal ke key-nya, berarti tick title tuh. Nah ini kalau misalkan kalian
ngerasa delay itu memang karena ini ya, dia perlu waktu ya buat nge-get data itu. Kalau kita pengen tahu waktunya berapa lama, kita bisa ke network, kita refresh. Nah, ini ada waktunya nih. Ukurannya itu sekitar 0,6 KB itu. Ukuran datanya. Jadi kecil ya. Terus dia itu butuh rentang waktu berapa nih? Kita bisa ngeliat ya. Berapa waktu prosesnya. Tuh, ini waktunya. 231 milisecond. Berarti sekitar 0,2 detik ya. Jadi cepet banget. Ya. Tapi ini cepet karena ukuran datanya ya. Kalau ukuran datanya gede, ya bisa makin lama. Gitu. Makanya jadi kita harus itulah pentingnya kita nanti ada namanya materi optimizing. Biar kalau misalnya kita ngeliat data yang gede, yang banyak gitu, yang sampai tadi tuh sampai ribuan, itu timingnya, waktunya itu nggak lama. 1 detik itu di IT termasuk lama, teman-teman. Nge-get data dari API ini 1 detik itu termasuk lama. Apalagi kalau bisa sampai 3 detik, itu udah lama banget. Ya, bagus itu di bawah 1 detik nih, kayak 231 atau bahkan bisa lebih cepat lagi, lebih keren lagi. Gitu. Kak, bukannya itu ini ya, apa namanya, misalkan terkait tentang internet ya, jaringan dia. Iya, jaringan juga mempengaruhi sebenarnya. Kayak gitu. Tapi seenggaknya kita membuat size itu sekecil mungkin. Ya itu nanti tak ada lagi. Gitu ya. Itu masuk materi optimisasi. Cuman yang sekarang ini kita belajar nge-get-nya dulu. Ya, jadi prosesnya sama aja ya, proses ngolahnya. Intinya kita cuma nge-get dulu aja. So, udah muncul. Terus kalau kita mau munculin semua satu-satu kan tinggal kita mapping ya. Misalkan cons data, gue simpen ke dalam variabel ya biar nggak terlalu panjang. Gue tinggal konsol aja datanya, sama aja ya. Terus kalau di mapping bisa, berarti tinggal res data titik map kayak gini, data mati ya. Tuh ya, ini muncul datanya tuh yang kita mapping tuh. Jadi bentuknya bukan area lagi, tapi jadi objek. Misalnya gue mau munculin nama produknya nih biar kelihatan beda-bedanya nama-nama produknya. Tuh, nama produknya. Ada kasual. Nah, ini gue pakai indeks deh ya biar kelihatan ini data keberapa. Misalkan ini indeksnya tuh, indeks ke 0 ini nama produknya, indeks ke 1 ini nama produknya, indeks kedua ini nama produknya gitu ya. Tuh, tapi intinya ini dulu aja nih, konsolnya masuk ya. Tuh, datanya undefined. Nah, intinya kayak gini dulu aja ya. Nah, sebenarnya kalau untuk mengolah data dan nampilin jadi UI itu enaknya di React ya. Itu enaknya di React gitu. Nanti kita bikin UI yang bagus dan sesuai dengan data dari API kayak gitu ya. Oke, gimana sampai sini materi API-nya? Apakah ada pertanyaan? Berarti itu harus kita ubah ke objek ya kak? Jadi kalau array itu kita belum bisa mapping. Array itu gunanya mapping itu buat array. Gimana gunanya mapping buat array? Iya, Array-nya diapain? Itu array itu dipecah kayak tadi, jadi cuma objek-objek doang. Oh Gitu. Karena kan kalau misalkan lu array, lu kan ngakses datanya harus pakai indeks kan. iya. Nah ini nih contohnya gini, ini kan indeks kan nih array nih ya, Iya iya. 0, 1, 2 kan indeks array kan. Nah lu kalau mau ngakses data misalkan data ketiga
Data ketiga kan berarti indeks kedua kan. Iya. Berarti lu harus pakai indeks dulu di sini. Baru tuh lu bisa ngakses objeknya. Gitu. Nah, sedangkan kan pengen kita bukan area objek, tapi pengen kita objek doang. Jadi nggak perlu tuh kita tuh ngakses manual indeksnya kan. Iya. Nah, itu namanya pakai mapping. Gitu. Nanti biar di HTML munculnya sebanyak datanya gitu di mapping. Jadi itu fungsi mapping itu untuk nge-objek ya? Iya, untuk area objek. Bisa nggak mapping buat objek? Nggak bisa. Ya, mapping, looping, ya, for loop itu cuma khusus array doang, adanya di array. Jadi perhatiin datanya array atau array objek sama aja ya. Array atau objek. Kalau objek nggak perlu di mapping, kan ngaksesnya by index, by key kan. Tapi kalau misalkan datanya array objek atau array, kita pengen akses datanya ya pakai mapping. Cons misalkan nih ini result map, jadi hasil dari mapping. Misalkan data titik map, misalkan item di sini namanya. Nah, lihat perbedaannya. Tuh. Ini result map, tuh item, tuh datanya langsung objek-objek semua tuh, langsung keluar semua datanya. Artinya kita ngaksesnya nggak perlu pakai indeks itu. Indeks ke 0, indeks ke 1 kan manual kan. Pengen kita kan munculin semua aja yang ada dari API. Ya kayak gini aja. Nih, ini pakai yang biasa. Ini kalau biasa kayak gini. Tuh. Keluarnya hanya yang indeks yang mau kita akses. Cuma kalau pakai mapping semuanya. Iya. Dan berarti kalau pakai indeks itu emang jarang digunakan ya? Jarang. Gitu. Biasanya orang langsung semuanya kan? Langsung semuanya. Tapi memang ada sih case di mana misalkan ini masuknya data kotor. Misalkan ada data kotor. Data misalkan dia kategorinya ada, deskripsinya ada, tapi title-nya nggak ada. Kan aneh gak sih? Misalkan lu bikin produk nih, kategorinya ada nih, jenisnya woman clothing, misalkan deskripsinya apa, harganya apa, image-nya ada, tapi title-nya nggak ada, kan orang nggak tahu ini tuh apa. Nah, misal lu pengen data tersebut itu nggak dimunculin gitu. Jadi lu ngasih perkondisian kalau ada data yang nggak ada title nggak usah dimunculin. Jadi sama dia itu difilter, yang muncul yang punya title aja. Itu. Nah, itu masuknya ke processing data, itu pengolahan data. Iya, paham. Gitu. Cuman biasanya case kayak gitu itu adalah case-case data-data yang kotor, misalkan datanya dari kementerian tuh, yang gue temuin gitu, data-data kementerian tuh kayak gitu. Itu artinya data kotor itu artinya datanya tidak semuanya keisi. Kan kalau ini kebetulan data dummy-nya itu datanya semuanya keisi. Lengkap lah isinya. Tapi kalau misalkan nanti saat kita udah integrasi sama company lain yang kita butuh data dia, itu ada aja tuh data-data yang tidak bersih atau kotor lah. Jadi ada beberapa field yang memang datanya itu tidak ada isinya, atau null biasanya, atau undefined, itu ada nanti di sini. Berarti nggak kepake itu ya? Nggak kepake itu. Siap. Oke, any question?